Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Jambi Tinamunan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati. Kembali kita baca firman Tuhan pada hari ini, yaitu hari yang ke-131 tahun 2024, yang diambil dari kitab Daniel pasal yang kedua ayat 44 dengan perikop pasal 2. Mimpi itu diberitahukan dan diterangkan oleh Daniel. Kita melihat ayat 44 yang ditetapkan pada hari ini dalam Almanak HKBP, ya. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita lihat apa yang melatar belakangi perikop ini atau ayat ini, ya. Mimpi itu diberitahukan dan diterangkan oleh Daniel. Berarti ada ini permasalahan adalah mimpi dan artinya. Pada suatu malam Nebukadnezar bermimpi, ya. Dan dia sangat gelisah dan tidak bisa tidur dengan mimpinya itu, karena dia sendiri tidak tahu apa arti daripada mimpinya tersebut. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil semua paranormal, ahli mimpi, dukun, dan orang-orang yang berilmu untuk menerangkan mimpinya. Nah, kemudian ketika bertemu dengan para paranormal yang dipanggil, Nebukadnezar berkata, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena aku ingin tahu artinya." Kemudian datanglah para normal, ya, penasehat atau para dukun tersebut. "Ceritakanlah mimpi itu supaya bisa kami terangkan." Nah, kemudian Nebukadnezar mengatakan lagi begini, "Kamu harus memberitahukan mimpi itu padaku, begitu pula artinya." Nah, ini sudah sedikit keras, ya. "Jika kamu tidak sanggup, kamu akan dipotong-potong dan rumahmu akan dirobohkan. Tetapi jika kamu sanggup, kamu akan kuberikan hadiah yang besar." Nah, kemudian paranormal, ya, menjawab, "Hendaklah tuanku memberitahukan dulu mimpi itu kepada kami. Setelah itu kami terangkan artinya." Wah, ini
Nebukadnezar mengatakan, tepat sekali dugaanku, ya. Kamu hanya mengulur-ulur waktu saja, karena kamu tahu aku akan menghukum kamu semua dengan cara yang sama jika kamu tidak memberitahukan mimpi itu dan artinya padaku. Beritahukanlah mimpi itu padaku dan artinya. Ini sudah mulai sedikit panas, ya, Nebukadnezar. Kemudian para ahli paranormal menjawab, di dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan apa yang Tuanku kehendaki, bagaimanapun kedudukannya, menuntut hal seperti itu. Dan dari peramal dan dukun dan orang-orang berilmu terlalu sulit permintaan itu, kata para peramal. Raja Nebukadnezar marah sekali, ya. Dia mengatakan dan memberi perintah untuk membunuh semua paranormal, para peramal, cendekiawan dan pandai di Babel, dan umumkan ke seluruh negeri, termasuk Daniel dan teman-temannya yang ada di dalamnya. Nah, ini kemudian sudah diumumkan oleh pengawal kerajaan, yaitu Ariok, ya. Nah, kemudian setelah Daniel mendengar pengumuman itu, ya, Daniel mendengar pengumuman raja. Wah, ini perlu disikapi dengan persuasif. Kira-kira begitu Daniel. Daniel menemui Ariokah, yaitu pemimpin pengawal raja, ya, yang siap melaksanakan hukuman mati. Dia sudah siap. Kemudian Daniel diajak oleh Ariok. Daniel dengan hati-hati, Daniel bertanya kepada raja, ya, yang mengeluarkan perintah hukuman mati. Ariok beritahu semua yang terjadi. Kemudian Daniel menghadap raja dan diberi waktu untuk menerangkan arti mimpi itu. Setelah Daniel menghadap raja, diberikan waktu, raja sangat senang, ya. Nebukadnezar mengabulkan permintaan Daniel. Kemudian Daniel pulang dan memberitahukan kejadian itu kepada Hananya, ya. Kemudian Misael dan Azaria, temannya. Disuruhlah temannya itu berdoa kepada Allah di surga supaya ia berbelas kasihan kepada mereka. Nah, ini kembali kita berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka dan bisa mengungkapkan rahasia mimpi itu sehingga mereka luput dari hukuman mati. Nah, jadi inilah permintaan yang konkret, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami petunjuk untuk mengartikan mimpi itu supaya bisa menjelaskan kepada Raja Nebukadnezar. Begitulah kira-kira permintaan mereka. Jadi doa yang konkret, yang jelas, yang diminta oleh mereka. Nah, setelah mereka berdoa, Allah memberitahukan rahasia itu kepada Daniel, ya. Maka Daniel memuji Tuhan Allah di surga.
dengan pernyataan sebagai berikut. Allah bijaksana dan perkasa, terpujilah Dia selama-lamanya. Dialah yang menetapkan musim dan masa. Dia menggulingkan dan melantik penguasa. Dia pula yang memberi kebijaksanaan serta menganugerahkan pengertian. Dialah yang menyingkapkan rahasia yang amat dalam. Dia tahu segala yang terjadi di dalam kelam. Ia diliputi oleh cahaya terang. Ia Allah pujaan leluhurku. Engkau kupuji dan kumuliakan. Jadi Ia Allah pujaan leluhurku, engkau kupuji dan kumuliakan. Sebab kau berikan kepadaku hikmat dan kekuatan. Permohonan kami telah kau kabulkan dengan jawaban bagi raja yang telah kau tunjukkan. Jadi permintaannya Daniel berdoa dikabulkan oleh Tuhan, ya. Nah, kemudian setelah selesai Daniel dengan teman-temannya berdoa dan sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan tentang apa arti mimpi daripada Nebukadnezar, nah kemudian Daniel pergi ke Ariok yang ditugaskan untuk membunuh semua cerdik pandai di Babel, ya. Jadi di Babel itu udah rencana semua cerdik pandai itu dibunuh karena tidak ada satupun yang bisa menjawab, ya, pernyataan daripada Raja Nebukadnezar. Buat apa mereka hidup? Kira-kira begitu, ya. Karena tidak bisa memberikan mimpinya dan artinya. Nah, Daniel dibawa menghadap raja. Ariok berkata, hamba telah menemukan di antara orang Yahudi yang dibuang ke Babel dapat menjelaskan arti mimpi raja. Nebukadnezar berkata kepada Daniel, ya, juga disebut sebagai Belsasar, ya, dapatkah engkau memberitahukan kepadaku mimpiku dan juga artinya? Daniel menjawab, Tuanku, tak seorang pun ada berilmu, ahli jampi, peramal, atau ahli perbintangan yang dapat memberitahukan hal itu kepada tuanku. Nah, ini ada tetapi. Tetapi di surga ada Allah, ya, yang bisa menyingkapkan atau membuka segala rahasia, ya. Dan Dia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi di sini Daniel selalu mengandalkan Tuhan. Sebenarnya jawaban Daniel dan jawaban paranormal tadi sama. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa dibilang itu. Tapi kalau para cendekiawan paranormal, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tapi Daniel dikatakan, tapi Allah yang ada di surga bisa menjawab semua arti mimpi itu. Artinya ada solusi. Nah, kalau tadi para peramal tidak ada solusi, ya memang pengetahuan seperti itu, ya, karena mereka bahkan dikatakan hanya para dewa-dewa yang bisa menjawab itu, kata mereka tadi. Nah, kalau di sini Daniel menjelaskan Tuhan Allah yang bisa menjawab. Nah, sekarang
kata Daniel nih, perkenankanlah hamba menerangkan mimpi dan pengertian mimpi yang Tuhan terima waktu tuanku tidur. Ketika tuanku sedang tidur, tuanku bermimpi tentang zaman yang akan datang. Mulai sudah dijelaskan ya. Allah menyingkapkan segala rahasia dan memperlihatkan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Jadi menyingkap rahasia dan memperlihatkan apa yang akan terjadi. Tapi Daniel mengatakan Allah, ya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Nah, rahasia itu ya telah dinyatakan kepada hamba. Jadi Tuhan telah menyampaikan kepada Daniel. Bukan karena hamba lebih pandai, merendah ya, dari siapapun juga, melainkan supaya tuanku dapat mengetahui arti mimpi itu dan mengerti pula tentang isi hati tuanku. Mulai persuasif, ada kedekatan ya, mengerti lebih dulu baru dimengerti orang lain. Lah inilah penglihatan yang tuanku lihat. Di depan tuanku ada sebuah patung. Nah, patung itu amat besar dan berkilau-kilauan. Tetapi rupanya sangat mengerikan. Artinya fisiknya rupanya sangat mengerikan dan menakutkan. Kepalanya terbuat dari emas murni. Dada dan tangannya dari perak. Pinggang dan pinggulnya dari tembaga. Pahanya dari besi, ya. Dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Nah, ketika tuanku sedang menatapnya, sebuah batu besar terlepas dari tebing tanpa disentuh oleh orang manusia, lalu menimpa patung itu pada kakinya yang dari besi dan tanah liat, sehingga remuk. Jadi kalau kakinya sudah remuk, berarti pasti akan jatuh. Nah, pada saat itu juga seluruh patung itu roboh dan menjadi timbunan besi. Nah, kemudian tanah liat, tembaga, perak, dan emas yang telah hancur lebur seperti debu di tempat ya pemelahan gandum. Jadi sudah menjadi debu ya. Tanah liat, tembaga, perak, dan emas yang telah hancur seperti debu di tempat penelahan gandum ya. Nah, kemudian gandum di musim panas. Jadi waktu itu ada pemelahan gandum di musim panas, sudah berpindah di tempat sana. Timbunan itu
berterbangan ditiup angin, sehingga tak meninggalkan bekas apapun. Wah, jadi semua debu tersebut habis ditiup angin. Tapi runtuhannya tadi itu menjadi timbunan besi katanya. Ya. Nah, tetapi batu yang merobohkan patung itu menjadi sebesar gunung bertambah. Jadi batu tadinya itu hanya mungkin sebesar kepala atau ya yang jatuh itu menimpa patung itu, sekarang sudah menjadi sebesar gunung dan memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Nah, sekarang apa arti mimpi itu? Nah, dijelaskan arti mimpinya itu. Yang mulia Tuanku adalah raja dari segala raja. Tentulah yang paling berkuasa. Allah di surga telah memberikan Tuanku kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan keagungan. Nah, jadi tentulah yang paling berkuasa Allah di surga ya, telah memberikan Tuanku. Jadi Daniel menyatakan kepada Raja Nebukadnezar, Allah yang maha kuasa di surga yang memberikan ya kekuatan dan kekuasaan dan keagungan daripada Tuhan, katanya. Tuanku dijadikannya penguasa atas bagian dunia yang berpenduduk dan atas segala burung dan binatang lainnya. Jadi Daniel menjelaskan bahwa Tuanku dijadikan penguasa atas bagian dunia yang berpenduduk, ya. Jadi berpenduduk dan juga termasuk binatang, burung, ya, dan lainnya. Kemudian Tuanku sendirilah kepala emas pada patung itu. Tetapi setelah kerajaan Tuanku berakhir, akan muncul kerajaan lain yang tidak sebesar kerajaan Tuanku. Kemudian muncullah kerajaan ketiga yang dilambangkan oleh bagian dari tembaga patung itu. Berikut kerajaan keempat yang sekuat besi meremukkan dan menghancurkan apa saja, dan juga menghancurkan kerajaan yang lain itu. Nah, jadi muncul beberapa kerajaan tidak sekuat kerajaan yang lama, ya. Kemudian kaki dan jari-jari patung yang sebagian dari tanah liat dan besi menunjukkan bahwa di kemudian hari kerajaan itu akan terbagi-bagi, menunjukkan akan ada kerajaan kuat dan lemah. Jadi dengan adanya mimpi daripada Raja Nebukadnezar itu, maka kerajaan itu akan terbagi-bagi 4 katanya. Jadi ada yang kuat, ada yang lemah. Kita kembali kepada ayat kita hari ini. Allah di surga akan mendirikan sebuah kerajaan yang akan bertahan selama-lamanya, tak terkalahkan oleh bangsa manapun. Itulah yang kira-kira bisa kita lihat dari ayat ini, yang tak terkalahkan oleh bangsa manapun. Allah di surga yang akan menciptakan itu sesuai dengan ayat hari ini. Kemudian kerajaan itu akan
menghancur leburkan segala kerajaan yang lain itu. Jadi mereka tuh saling berperang dan saling bermusuhan, ya. Nah, segala kerajaan yang lain itu, Tuanku, telah melihat batu yang turun dari tebing itu, ya, meremukkan patung itu. Jadi batu yang turun dari tebing itu, ya, yang meremukkan patung itu, ya. Allah yang besar mengatakan kepada Tuanku, apa yang kelak akan terjadi? Mimpi itu, kata Daniel, dapat dipercaya. Nah, jadi itulah arti daripada mimpi Nebukadnezar yang bisa dijelaskan oleh Daniel. Itu adalah gambaran daripada kerajaan yang akan datang dan segala kerajaan yang lain itu. Jadi mereka, kerajaan itu akan menghancurkan, leburkan segala kerajaan yang lain itu. Nah, sehingga dikatakan Tuanku telah melihat batu yang turun dari tebing itu, ya, meremukkan patung itu. Nah, jadi Allah yang besar menyatakan kepada Tuanku apa yang kelak dan terjadi. Nah, jadi kalau dalam perikop tadi, ya, kita lihat bahwa di sini adalah, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih pada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selamanya. Inilah gambaran daripada mimpi daripada Raja Nebukadnezar yang dapat dijawab oleh Daniel setelah dia meminta petunjuk dari Tuhan. Apa yang mau kita lihat di sini adalah kalau para peramal tadi mengatakan kepada Nebukadnezar, tidak seorang pun di dunia ini yang bisa menjelaskan arti mimpi dan ini Tuhan katanya. Tapi dia tidak berikan solusi. Dan dia juga mengatakan seperti itu. Bahkan ahli berbicara, tetapi kata Daniel, Tuhan Allah bisa menjelaskan mimpi itu. Wah. Dan Nebukadnezar setuju. Ya udah, silakan. Sehingga Daniel berdoa bersama 3 orang temannya, ya. Mereka berdoa, dijawab oleh Tuhan. Nah, kemudian setelah Daniel menyelesaikan persoalan tersebut, raja sangat senang, ya. Kemudian Daniel mendapat imbalan dari raja dengan kebesaran raja, ya. Jadi dengan maklumat raja mengatakan Daniel dihormati. Nah, ini raja memerintahkan kepada rakyatnya, Daniel dihormati dan kepadanya dipersembahkan persembahan yang lain. Tuh. Jadi kalau memang mengandalkan Tuhan, semuanya bisa terjadi. Jadi kita sudah lihat tadi paranormal yang tidak mengandalkan Tuhan, ya, dan Daniel yang mengandalkan Tuhan, dia mendapatkan imbalan dari raja. Bahkan diperintahkan supaya dia dihormati dan diserahkan persembahan. Nah, kemudian apa akibat dari semua ini? Ini yang perlu kita simak. Apa akibat dari semua itu? Raja berkata, sungguh Daniel, Allahmu itu paling besar di antara segala Allah. Wah, ini yang perlu kita agungkan, ya. Raja sudah mengatakan, ya, sungguh Daniel, Allahmu itu raja yang paling besar di antara segala Allah.
Jadi Allah yang besar dari segala Allah yang ada. Jadi sudah jelas berarti tidak ada Allah-Allah lain yang bisa melebihi daripada Allah Tuhan kita. Kemudian Ia adalah penguasa atas segala raja dan menyingkap segala rahasia. Kemudian datanglah Nebukadnezar. Aku tahu hal itu, sebab engkau telah sanggup menerangkan arti rahasia ini. Jadi dengan adanya pernyataan Daniel mengungkap rahasia itu, akibatnya Allah dimuliakan. Jadi inilah yang dikatakan tuh, bahwa kita bisa memuliakan Allah dari perkataan kita, orang lain yang mendengar. Nah, akibat perbuatan kita, orang lain memuji Allah. Jangan akibat perbuatan kita, orang lain mencela Allah. Nah, ini beda. Nah, jadi disinilah diminta supaya benar-benar kita berpengalaman dan berhubungan dengan Tuhan Allah. Nah, kemudian Daniel diberinya kedudukan yang tinggi, sangat tinggi. Nah, dianugerahkan banyak hadiah-hadiah yang indah-indah. Di samping hadiah-hadiah, di samping dianugerahkan kepada kedudukan, juga hadiah-hadiah yang indah-indah. Nah, dan diangkatnya menjadi gubernur Babel. Wah, ini jadi hanya menjelaskan sebuah mimpi bisa mendapatkan kedudukan begitu besar sebagai gubernur. Wah, ini luar biasa Daniel, luar biasa ini. Nah, dan tuh ada lagi, sudah diangkat dia menjadi gubernur dan pemimpin tertinggi atas semua penasehat istana. Jadi Daniel lah yang tertinggi dalam penasehat-penasehat di istana. Di samping dia menjadi gubernur Babel, Nah, tapi Daniel juga tidak serakah dia. Dia mengingat ada temannya, Nah, kemudian dan atas permintaan Daniel, Daniel meminta kepada raja, Jadi Daniel meminta kepada raja, untuk menyerahkan pemerintahan provinsi Babel. Nah, ini pemerintahan provinsi Babel kepada 3 temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, sedangkan Daniel tinggal di istana raja. Jadi 3 temannya ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini kita tahu, ini pun akibat perbuatan mereka juga Raja Nebukadnezar memuji Allah, karena mereka lepas dari hukuman mati di perapian yang 3 ini, pada yang lalu kita melihat. Nah, kemudian kita melihat bacaan pagi. Jadi kesimpulan kita dari perikop tadi adalah Raja Nebukadnezar memuliakan Allah akibat perbuatan Daniel yang bisa menjawab apa arti mimpi Nebukadnezar. Nah, kemudian bacaan pagi dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-7. Yesus adalah jalan kepada Bapa. Nah, ini artinya untuk lanjutan, Jangan hatimu gelisah. Ini kata Yesus ini. Kemudian percayalah kepada Allah dan aku, kata Yesus. Jadi Yesus mengatakan karena dia adalah jalan kepada Bapa, Jangan hatimu gelisah. Percayalah kepada
Bapa dan aku. Dia selalu mendahulukan Bapa baru dia. Jadi percayalah kepada Bapa dan aku, ya. Karena ya, rumah tempat tinggal, ya, dan Yesus pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kita dan akan datang kembali menjemput kita, supaya di mana aku berada, di situ juga kalian berada. Nah, jadi Yesus, ya, menyiapkan tempat tinggal, ya, supaya di mana dia berada, kita juga berada di sana. Nah, jadi ini pernah ada pertentangan juga ini. Jadi Thomas, ya, mengatakan, ya, karena Yesus tadi mengatakan bahwa tempat bagi kita, dan dia mengatakan aku datang kembali menjemput, nah, supaya di mana aku berada, di situ juga kalian berada. Nah, dari kalian dan kalian akan tahu jalannya. Jadi dia mengatakan kalian akan tahu jalannya. Jadi di mana aku berada, supaya kalian juga berada di situ, dan jalannya kalian sudah tahu. Nah, ini Thomas nih, letuk ini Thomas nih, ya. Jawab, bagaimana kami tahu jalannya? Bagaimana? Katanya. Nah, Thomas tidak tahu jalannya bagaimana. Dan Yesus sudah menganggap kalau semua pengikutnya sudah pasti tahu jalannya, ya. Nah, kemudian Yesus menjawab. Nah, inilah jawaban Yesus, pasal 14 ayat 6. Akulah jalan untuk mengenal Allah, ya, dan mendapat hidup. Jadi kalau mau mengenal Allah dan mendapat hidup melalui Yesus. Dan dikatakan tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku, katanya, ya. Jadi tegas. Yesus sudah mengatakan tegas ini. Tidak seorang pun di dunia ini, ya, siapapun dia, baik agama apapun, ya. Dia sudah mengatakan tidak seorang pun manusia di dunia ini, ya, datang kepada Bapa dan mendapat hidup tanpa melalui aku. Kenapa dikatakan ini tanpa melalui aku? Ya, karena kalau kita tidak melalui dia, ya bagaimana mungkin kita sampai? Karena dia sendirilah Allah itu. Paham semua kita, ya? Nah, jadi dia mengatakan tidak ada seorang musafir tanpa melalui aku. Karena aku, Allah, sama dengan dia. Bapa dan Yesus sama. Maka dikatakan tidak akan sampai tanpa melalui aku, ya. Jadi kitalah membuka paradigma semua, ya. Mari kita buka paradigma kita, kerangka berpikir kita untuk mengerti apa pernyataan daripada Yesus ini, ya. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Terus siapa lagi? Udah jelas, ya. Jadi kita tidak boleh main-main antara Bapa dan Anak. Ada yang mengatakan, oh ini, bahkan ada pertanyaan mengatakan, lebih tua mana Yesus dengan Maria? Wah, ini pertanyaan konyol-konyol nih kadang-kadang di YouTube ini, ya. YouTube ini membuat kita bingung nih, karena mereka tidak mengerti. Nah, Yesus sudah mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dunia ini diciptakan, aku sudah ada. Lah, terus bagaimana? Coba, masa kita bisa bertanya, lebih tua mana Yesus dengan Maria? Wah, ada juga, ya. Yesus waktu kecil, mami. Wah, janganlah, ya, YouTube yang abal-abal itu, janganlah ditunjukkan itu kepada kita tuh, nggak berlaku, ya. Nah, ingat, ya, saya katakan kepada teman-teman yang selalu mengatakan bahwa Yesus tidak sama dengan Tuhan, ya. Dia mengatakan dunia ini belum jadi, dia sudah ada. Siapa itu? Coba. Kemudian dia bersama Bapa, Bapa bersama dia. Terus bagaimana? Kemudian jelaskan lagi, tanpa melalui aku tidak akan sampai ke surga. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah turun ke bumi.
Cuma dia tidak mengatakan akulah Allah. Tidak. Karena kenapa? Kalau itu dikatakan, manusia itu akan mati melihatnya, tidak bisa melihatnya. Karena siapa yang bisa melihat Allah akan mati. Maka dia diwujudkan sebagai manusia sejati, Allah sejati. Begitu, ya kan? Nah kemudian dia menunjukkan kebangkitannya itu. Dia mengalahkan kuasa iblis. Karena kematian adalah kuasa iblis. Kematian upah dosa, ya. Kematian kuasa iblis, tapi kehidupan kuasa Allah. Nah, dikalahkanlah kekuatan iblis itu. Dia mati, dihukum, bangkit. Nah, kalahkan kematian. Inilah contoh bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, makanya tadi berkata, kalian tahu jalannya. Jalannya bagaimana? Selama ini sudah bergaul, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa akulah jalan, ya, untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Ya. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi, mengenal aku sama dengan mengenal Allah. Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Ini setelah pernyataan terakhir ini, setelah Yesus mau diangkat naik ke surga, ya. Kalau sebelum-sebelumnya tidak setegas itu. Tapi begitu dia mau diangkat naik ke surga, dia nyatakan nih, saya tidak lagi berbicara dengan kiasan-kiasan, tapi saya berbicara dengan terus terang, benderang, ya. Nah, jadi jelas di sini, ya. Jadi sudah tidak ada lagi disembunyikan, semua sudah terang benderang. Siapapun manusia di dunia ini tanpa melalui dia tidak akan masuk ke surga. Kenapa? Karena dia sama dengan Allah, penguasa tahta kerajaan surga. Nah, kemudian bacaan malam, ya. Ini kita ada bacaan malam, yaitu diambil dari suratnya Paulus kepada jemaat di Rom, ya, pasal ke-8 ayat 26 sampai 30. Kemuliaan yang kekal. Nah, inilah harapan kita, ya. Jadi Paulus mengatakan, semua penderitaan yang kita alami sekarang, ya, kata Rasul Paulus, tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan kemuliaan yang akan datang, ya. Nah, jadi ini dinyatakan Paulus, penderitaan yang sekarang, ya, apapun yang kita derita tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Jadi bagaimanapun penderitaanmu, bagaimanapun kesedihanmu, bagaimanapun kau kehilangan anak, kehilangan bapak, kehilangan istri, dan apapun kerja, bahkan kehilangan pangkat, bahkan bisa dipenjara, ya. Tapi penderitaan yang ada sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Nah, jadi kita, saya katakan berkali-kali, tujuan akhir hidup kita adalah life after life, the news of Jerusalem. Ini selalu saya katakan setiap ayat saya berikan. Fokus kita, tujuan hidup adalah life after life, the news of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang ke Jerusalem yang baru. 2.400 km kubik, tinggi, panjang, lebar, dinding tembok 60 meter dari mutiara. Kemudian jalan rayanya emas murni. Di tengah kota ada air mengalir yang bersih, dan ada pohon yang tumbuh di pinggir kali yang sangat rindang dan berbuah setiap bulan, gratis. Buahnya bisa kita makan tanpa bayar. Nah, sekarang apa strategi kita untuk mencapai kemuliaan yang kekal? Nah, ini strategi nih, ya. Nah, maka ayat 26, ya, dalam pasal 8 itu dikatakan, Roh Allah datang menolong kita kalau kita lemah, ya. Jadi di saat kita lemah, di saat kita menderita, Roh Allah akan menolong kita, ya. Apabila kita ingat Mazmur 50 pasal 50 ayat 15, ya. Panggillah aku kalau kau mengalami
kesesakan, supaya kamu kulepaskan, supaya kamu memuji aku. Jadi panggil dia. Berarti kuncinya panggil dia. Nah, Roh Allah datang menolong kita kalau kita lemah. Tinggal memanggil nama Tuhan. Selesai. Nah, sebab kita tidak tahu ya bagaimana sekarang berdoa. Nah, jadi memang kalau bukan roh yang menuntun kita, kita memang kadang-kadang berdoa bisa ngawur ya. Tapi kalau dengan roh Tuhan, kita berdoa ya, roh itu sendiri akan membimbing kita untuk menghadap Allah. Jadi kalau kita berdoa akan ditemani oleh roh untuk menghadap Allah. Nah, ini pula dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia mengingatkan kepada murid-muridnya, tetap berada di Yerusalem ya. Berada di Yerusalem sampai roh yang dijanjikan oleh Allah itu turun ke bumi menemani manusia. Karena kita tidak bisa lagi bersama Yesus secara fisik. Waktu itu dengan murid-muridnya, hanya roh Allah lah yang menemani kita di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nah, maka Allah yang mengetahui hati nurani, mengerti ya kemauan kita, roh itu memohon kepada Allah untuk umat Allah dan sesuai dengan kemauan Allah. Jadi roh itu sudah menciptakan kita supaya kita setia dan taat kepada Allah dan tahu apa kemauan Allah. Mungkin kita ya, yang telah dipilih Allah, telah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini memang sesuai dalam penciptaan. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Nah, di sini ditekankan kembali, kita yang telah dipilih Allah telah ditentukan dari semula tadi penciptaan ya, dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya. Anaknya itu Yesus Kristus. Nah, kalau tadi katakan gambar Allah, nah ini serupa dengan anaknya. Nah, kenapa? Karena anaknya Yesus sama dengan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Yesus memberkati kita semua. Amin.